Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok perkembangan teori dan praktika di dunia. Kita dari kelompok 3. Di sini ada Cindy, ada Dinda Julis Kayanti, ada Melentina, dan ada saya sendiri, Mutiara. Presentasi ini kita ajukan untuk Ibu dosen Sinta Mel Zatia selaku dosen teori akuntansi. Kemudian dalam presentasi ini sendiri kita akan membahas beberapa subpoin, antara lain pengertian singkat tentang teori akuntansi, kemudian perkembangan teori akuntansi dari masa ke masa. Adapun kita akan membahas tentang sejarah akuntansi di dunia yang mencangkup sejarah di Eropa, di Amerika, dan di Indonesia sendiri. Selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya saya lanjutkan untuk ke teman saya sendiri. Silakan. Teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik. Pemahamannya oleh praktisi dan penyusun standar akan sangat mendorong pengembangan serta perbaikan menuju praktik yang sehat. Teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar yang secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Pengembangan teori akuntansi dari masa ke masa. 1800-an, era pra-teori, 1800 sampai 1955, masa ilmiah umum, 1956 sampai 1970, era masa normatif. Penjelasan. Tahun 1900-an, maksud saya 1800-an, pada tahun ini belum menghasilkan teori-teori khusus dengan pengembangan teknologi atas alat-alat produksi menjadikan permintaan manajemen dan informasi akuntansi meningkat. Tahun 1800 sampai 1955, perkembangan teori ini mengadopsi metode analisis empiris dalam fisika. Analisis empiris ini lebih menitik beratkan pada pengamatan langsung. Berbagai organisasi akuntansi merilis berbagai kajian dan penelitian prosedur akuntansi. 34 diantaranya mempengaruhi segmen praktek teori ini, dengan fokus utama adalah bisnis dan profesi akuntansi di masa itu. Selanjutnya, tahun 1956 sampai 1970, era ini terjadi saat teori dikembangkan menjadi praktek akuntansi yang terbaik. Masa normatif menumbuhkan resolusi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati di awal. Selama 14 tahun, teori akuntansi normatif berfokus pada dampak perubahan harga pada perhitungan laba dan nilai aset. Akhir tahun 1970-an, pada masa ini, para ahli mengkritik teori normatif. Mereka menjabarkan bahwa teori normatif tidak melibatkan uji hipotesis dan uji empiris. Akibatnya, masa normatif mengalami kemunduran dikarenakan dua hal, yaitu ketersediaan prinsip ekonomi dan metode pengujian, serta ketidakmungkinan penerimaan nilai dari setiap teori normatif. Sejarah akuntansi dimulai dari penemu pertama teori akuntansi di dunia. Lalu kemudian munculnya sistem pembukuan berpasangan. Lalu muncul lagi perkembangan sistem pembukuan berpasangan, dan yang terakhir munculnya teori accounting. Penemu pertama teori akuntansi di dunia terjadi pada tahun 1494 oleh Luca Pacioli yang mempublikasikan buku yang berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica
Proportioni et Proportionalia. Dalam buku tersebut terdapat subjudul Tractus de Computis et Scriptoris yang mengajarkan sistem pembukuan berpasangan. Subjudul inilah yang menjadi cikal bakal munculnya akuntansi. Lalu munculnya sistem pembukuan berpasangan. Pada awal kemunculan akuntansi masih belum diberi nama itu, melainkan disebut dengan istilah sistem pembukuan berpasangan. Awal munculnya sistem ini ditemukan pertama kali di Eropa Barat, karena memang di sanalah si penemu pertama yang menyebarkannya, sehingga pembelajaran kepada pebisnis. Di Amerika, sistem pembukuan disebut sistem Anglo-Saxon. Perkembangan sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan berpasangan yang sudah menyebar di Eropa Barat mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama di zaman-zaman pertengahan yang mana di kala itu terjadi perpindahan progres perdatangan dari Venesia Italia ke Eropa Barat. Bahkan Inggris sempat menjadi pusat perdagangan di masa revolusi industri ini. Lalu munculnya teori accounting atau akuntansi yang terjadi di abad ke-19. Amerika Serikat mempatenkan teori Anglo-Saxon II menjadi teori yang lebih komprehensif yang disebut dengan istilah teori accounting, dan ini yang diangkat cikal bakal lahirnya teori akuntansi modern. Teori ini mulai berkembang pesat di awal abad 20, yang mana di kala itu Amerika Serikat sudah mengenal komputer, yang membuat pengaplikasian akuntansi menjadi lebih mudah. Tak hanya itu, penambahan teori di dalam pembukuan tersebut juga semakin diperkuat. Selanjutnya kita masuk ke sejarah akuntansi di Eropa ya. Untuk sejarah akuntansi di Eropa sendiri, timeline-nya kita bisa lihat di tahun 1340 itu lahir akuntansi di Venice. Kemudian lanjut di tahun 1494 itu munculnya metode pencatatan bisnis. Lanjut di tahun 1800 sampai 1875 mulai digunakan neraca untuk menilai sebuah kapabilitas perusahaan ya. Lanjut di tahun 1825 di sini financial auditing mulai dikenal, dan di 1850 ini dua dari bagian ini merupakan bagian yang di atas ya. Laporan laba rugi itu dianggap lebih penting. Lalu lanjut, tahun 1830, akuntansi lahir dari seorang pendeta di Italia, yaitu Lucas Pacioli, dalam buku Summa de Arithmetica, Geometrica Proportioni et Proportionalita yang diterbitkan di Venice. Kemudian pada 1494 muncul metode pencatatan bisnis yang dipakai oleh para pedagang abad pertengahan di Italia. Jadi metode ini juga yang menyebar sampai ke Eropa di abad 16 sampai 17 sekaligus yang membawa perubahan besar pada akuntansi. Kemudian sepanjang abad 16 terdapat beberapa perubahan pada teknik bookkeeping ya. Antara lain jurnal khusus yang mencatat tipe transaksi yang berbeda. Mungkin jurnal khusus juga seperti jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Pada abad 16 dan 17, praktek laporan keuangan periodik, personifikasi dan transaksi sebagai upaya pembuatan aturan debit kredit sudah dijadikan lebih masuk akal ya. Pada abad 16 dan 17 juga double entry system memasuki organisasi lain, antara lain pemerintahan. Mulai di abad 17, pemisahan account inventory sesuai jenis inventorinya masing-masing. Lalu dimulai juga dengan adanya East India Company di abad 17, pertumbuhan sistem korporasi setelah revolusi industri, perkembangan cost accounting, konsep continuity, periodicity, dan accrual. Lanjut di tahun 1800 sampai 1875, masyarakat menjadikan neraca di sini sebagai laporan yang terutama dipergunakan dalam menilai perusahaan. Tapi di tahun 1825 mulai dikenal pemeriksaan keuangan atau Alditia Financing.
di tahun 1850 muncul laporan laba rugi yang di sini posisinya menggantikan neraca sebagai laporan yang dianggap lebih penting. Ilmu audit perkembangannya semakin cepat dan audit dilakukan atas pembukuan dan laporan. Pada abad 18 muncul dan berkembang metode fixed asset. Kemudian pada abad 19 perkembangan metode penyusutan fixed asset dan depresiasi diperlakukan sebagai barang dagang yang tidak terjual. Pada abad 19 juga cost accounting atau akuntansi biaya berkembang pesat sebagai akibat dari revolusi industri pada perusahaan tekstil. Abad 19 juga perkembangan teknik accounting untuk prepayment dan accruals mulai berkembang. Kemudian abad 19 sampai 20 perkembangan fund statement dan abad 20 sendiri metode accounting untuk berbagai issues antara lain earning per share atau accounting untuk inflasi, long term dan pensiun mulai berkembang. Sejarah akuntansi di Amerika pada tahun 1900 sampai 1933 disebut fase kontribusi manajemen. Lalu tahun 1933 sampai 1959 disebut fase kontribusi institusi. Tahun 1959 sampai 1973 disebut fase kontribusi profesional. Lalu tahun 1959 didirikan Accounting Principal Board dan Accounting. Lalu tahun 1973 sampai sekarang disebut fase politisasi. Tahun 1900 sampai 1933 yaitu fase kontribusi manajemen, di mana manajemen sepenuhnya mengendalikan pemilihan informasi keuangan yang harus diungkapkan. Konsekuensi dari kendali manajemen adalah pertama, teknik accounting tidak didukung oleh teori. Kedua, penekanan pada upaya penetapan taxable income dan meminimalisasi income tax. Ketiga, teknik akuntansi dimotivasi keinginan untuk merekayasa pendapatan. Keempat, pemakaian teknik akuntansi yang berbeda-beda oleh perusahaan untuk masalah yang sama. Pada tahun 1933 sampai 1959, fase kontribusi institusi, yaitu fase ini ditandai dengan didirikannya dan meningkatkan peranan institusi dalam pengembangan prinsip akuntansi. Institusi tersebut antara lain Securities and Exchange Commission (SEC), American Institute of Accounting (AIA), and Committee on Accounting Procedures. Antara lain, SEC ikut menentukan informasi apa saja yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan sekaligus bentuk laporan keuangan. Akun income tidak boleh termasuk unrealized profit. Akun expense yang biasanya dibebankan ke income tidak boleh dibebankan selain ke unrealized profit. Dividen atas treasury stock tidak dapat dikreditkan ke income perusahaan. Tahun 1959 sampai 1973, fase kontribusi profesional, yaitu lembaga-lembaga profesional memainkan peranan signifikan dalam pengembangan prinsip akuntansi. Tahun 1959 didirikannya Accounting Principal Board and Accounting Research Division dengan misi untuk mengembangkan prinsip akuntansi. Tahun 1973 sampai sekarang, yaitu fase politisasi, di mana keterbatasan asosiasi profesional dan manajemen dalam memformulasi teori akuntansi mendorong ditetapkannya standar akuntansi yang dipengaruhi oleh faktor politik. Hal ini terkenal dengan nama Metcalfe Report yang antara lain berisi: pertama, Kongres Amerika harus lebih mengawasi pembentukan praktek akuntansi dan harus melalui persetujuan pemerintah federal. Kedua, pemerintah federal harus menetapkan standar auditing yang digunakan oleh auditor independen. Ketiga, pemerintah federal harus melakukan pengawasan secara periodik pekerjaan para auditor independen. Keempat, pemerintah federal harus menetapkan standar laporan keuangan, cost accounting, standar auditing, dan praktek akuntansi lainnya dalam rangka memenuhi kepentingan publik. Selanjutnya adalah sejarah akuntansi di Indonesia dimulai tahun 1800 sampai 1942 yang kita kenal yaitu zaman kolonial.
Lalu tahun 1980 sampai sekarang yang dikenal zaman kemerdekaan. Tahun 1800 sampai 1942, yaitu zaman kolonial, berdasarkan bukti autentik, catatan pembukuan sudah ada sejak pertengahan abad ke-17. Pada zaman Belanda, catatan pembukuan menekankan pada mekanisme debit dan kredit yang antara lain dijumpai pada pembukaan Apponium Society di Batavia yang merupakan usaha monopoli Belanda dalam bidang peredaran candu atau morfin. Selain itu, terdapat juga catatan atau sistem pembukuan yang berasal dari pedagang keturunan Cina, India, dan Arab. Tahun 1980 sampai sekarang, yaitu zaman kemerdekaan, sistem akuntansi yang berlaku awalnya di Indonesia adalah sistem akuntansi Belanda yang dikenal dengan nama sistem tata buku. Pada tanggal 23 Desember 1957 didirikan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang merupakan wadah organisasi profesi akuntansi Indonesia. IAI menerbitkan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) pada tahun 1973. PAI disusun dengan berpedoman pada Generally Accepted Accounting Principle and Generally Accepted Auditing Standard. PAI tahun 1973 diganti dengan PAI tahun 1984. Mulai tahun 1986, Komite PAI (IAI) menerbitkan pernyataan PAI dan interpretasi PAI untuk mengubah, menambah, menjelaskan standar akuntansi keuangan. Sekarang standar akuntansi yang dikeluarkan disebut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu PSAK. Ya, sekian dari kami kelompok 3. Mungkin sebelumnya kami ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kendala koneksi dan segala macam yang menyebabkan adanya kekurangan dari video ini. Sekaligus terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.